Eh, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Emal Mansur kelas 11 IPA. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran fisika kita ya. Setelah pada pertemuan kemarin ya, kita sudah membahas mengenai elastisitas, kemudian hukum Hooke. Lanjut kita ke susunan pegas ya. Jadi susunan pegas untuk hukum Hooke itu sendiri. Nah, nanti ada susunan pegas seri, paralel, dan juga ada campuran. Oke, baik, langsung saja. Nah, yang pertama kita bahas adalah susunan pegas untuk yang seri ya. Untuk yang seri. Oke. Untuk yang seri. Nah, di sini misalkan ada suatu pegas. Nah, seri itu bagaimana sih? Seri itu pemasangannya disambung ya, jadi tidak ada cabangnya atau disusun cuma satu garis lurus itu aja, lurus itu kan seri. Nah, ini ada pegas 1 ya, dengan memiliki konstanta pegas K1 dan K2, kemudian diberi beban sebesar M. Nah, otomatis nanti akan timbul gaya ya. Nah, gaya. Nah, untuk menghitung susunan pegas ya, ini kita bisa sederhanakan menjadi satu pegas saja. Oke, untuk memudahkan perhitungan. Jadi yang dua ini, nah bentuknya seri, kita ubah menjadi satu ini. Nah, kemudian kalau kita analisis lagi, gaya tarik yang dialami tiap pegas itu sama besarnya. Jadi misalkan pegas ini kan, kedua pegas ini ditarik dengan gaya F, maka untuk pegas yang pertama itu akan mendapatkan gaya tarik sebesar F juga, kemudian pegas yang kedua juga akan mendapat gaya tarik sebesar F juga, besarnya sama gaya tariknya karena ini susunannya seri. Nah, maka dapat dikatakan bahwa F1, F pada pegas 1 besarnya sama dengan F2 atau gaya tarik pada pegas kedua, kemudian sama dengan F atau gaya tarik totalnya itu sendiri. Nah, kemudian ketika pegas ditarik otomatis nanti kan timbul yang namanya pertambahan panjang, ya kan? Bertambah panjang, K1 nanti bertambah panjang, K2 juga akan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang total ya, pertambahan panjang total dari kedua pegas ini itu merupakan kan penjumlahan ya, penjumlahan dari pertambahan panjang pegas untuk yang K1, pertambahan panjang pegas untuk yang K2 ya, seperti ini. Nanti pertambahan panjang total itu pertambahan panjang pegas 1 ditambah pertambahan panjang pegas 2. Nah, sehingga kalau kita masukkan hukum Hooke ya, kita ketahui hukum Hooke itu adalah F sama dengan K dikalikan delta X. Nah, maka kalau cara mencari delta X itu merupakan F per K. Nah, di sini kita masukkan ya. Kita masukkan nilainya ya. Jadi delta X-nya nanti kita ubah dengan F ini. Nah, menjadi seperti ini. F per K sama dengan F1 per K1 tambah F2 per K2. Nah, karena nilai F-nya sama ya, berarti F total itu kan sama dengan F pada pegas 1 sama dengan F pegas 2 ya. Maka bisa kita coret. Nah, kita bisa coret. Nah, atau kedua sisinya ini kita bagi dengan F. Nah, nanti bersisa 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Oke, maka untuk mencari susunan pegas seri itu tinggal diseperkan ya. Jadi 1 per K seri merupakan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya. Untuk satuannya sama, konstanta itu apa? Newton per meter ya. Nah, untuk lebih memudahkan kita berikan contoh soal dulu. Contoh soal di sini 3 buah pegas masing-masing dengan konstanta 200, 300 sama 600 disusun seri. Kemudian diberi bebannya 25 Newton. Tentukan pertambahan panjang susunan pegas tersebut. Nah, jadi misalnya kita gambar ya, kita gambar aja. Nah, kita gambar.
Oke, untuk K1 berapa ini? Ini K1, K2, K3. Nah, untuk konstanta tadi berapa? 200 Newton per meter. Ini 300 Newton per meter. Kemudian 600 Newton per meter. Kemudian ditarik ya, dibebani ya. Ini sudah Newton, berarti ini gaya berat ya, besar 25 Newton. Yang dicari adalah pertambahan panjangnya nanti atau delta X nya. Nah, jadi ingat, karena ini bentuknya seri, kita ubah dulu ya menjadi satu pegas seperti ini. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan konstanta seri. Ingat cara mencari seri bagaimana? Ya, diseperkan. Jadi K seri ya, itu K1 tambah K2 ditambah K3. Kita masukkan K1 itu 200 ditambah dengan 300 ditambah dengan 600. Oke, kita samakan penyebutnya ya, kita samakan menjadi 600 saja yang mudah. Nah, 200 menjadi 600 dikalikan berapa? Ya, dikalikan 3. Kemudian 300 jadi 600 dikalikan berapa? 2. Berarti 2 dikali 1. Nah, tadi gitu ya. Udah paham ya? Ini matematika. Ini 2 tambah 3 tambah 1. Ini 6 per 600. Nah, karena ini masih seper ya, kita balik. Jadi 600 bagi 6 sama dengan 100. Satuannya Newton meter. Oke, kemudian untuk mencari pertambahan panjang pegas, kita gunakan hukum Hooke ya. Jadi F sama dengan K kalikan delta X. Maka mencari pertambahan panjang delta X itu merupakan F dikalikan F per K ya. Jadi kita masukkan F per K. F tadi ya, ini kan gaya. Nah, ini juga gaya berat ya, sama saja, sama-sama gaya. Ini 25 dibagi 100 sama dengan berapa? Ya, 0,25 meter ya. Nah, kemudian untuk susunan yang kedua yaitu adalah susunan paralel. Nah, di sini ada paralel ya. Ada 2 disusun seperti ini, paralel, susun paralel. Nah, kita sama ya. Jadi nanti perlakuannya kita ubah dulu jadi seperti ini. Nah, kita ketahui kalau paralel diberi beban 1. Nah, nanti kan ini kan terbebani sebesar F gini ya. F. Nah, F yang terjadi ya, gaya tarik ya pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas. Ya, maksudnya apa sih? Nah, jadi nanti misalkan ini ditarik dengan gaya F. Nah, maka gaya F itu merupakan penjumlahan dari F yang untuk K1 dan juga F untuk K2. Nah, kita nggak tahu besarnya F1 berapa, F2 berapa. Yang kita tahu cuma F itu kan terbagi menjadi F1, F2. Besarnya nanti juga macam-macam tergantung besar konstantanya ya. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah terbagi rata atau tidak. Yang kita tahu cuma kalau F gaya total itu merupakan penjumlahan ya dari F1 dan F2. Kemudian kalau benda itu, kalau pegas itu diberi beban, otomatis nanti akan bertambah panjang ya. Ini akan panjang delta X, ini juga akan timbul delta X. Kemudian kita lihat delta S nya kan kita juga tidak tahu ya seberapa besar pertambahan panjang di setiap pegas. Tapi yang kita tahu pastinya itu adalah pertambahan panjang pegasnya itu totalnya sama. Nggak mungkin nanti pertambahan pegasnya nanti miring gini, nggak. Nanti tapi pasti lurus gini. Pasti lurus gini ya. Nah, maka pertambahan panjang tiap pegas besarnya sama ya, dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti ya. Nah, itu delta X1 ya, dan sama dengan delta X2. Oke. Sama kita masukkan nanti hukum Hooke-nya.
ya. Jadi sini F kita ganti dengan K kali delta X. Nah, karena tadi yang sama adalah pertambahan panjangnya, nanti bisa dicoret menghasilkan untuk konstanta pegas paralel itu tinggal kita jumlah saja. K1 tambah K2. Oke, seperti ini. Satunya sama, Newton per meter. Nah, sebagai contohnya, ada 3 buah pegas K1, K2, K3 disusun paralel ya. Ketiga pegas tersebut memiliki konstanta pegas yang sama ya, sebesar 100 Newton per meter. Di ujung bawah tiap pegas dibebani ketiga pegas dibebani 9 kg. Tentukan pertambahan panjang susunan pegas tersebut. Oke, maka pertama kita harus visualisasikan dulu, kita gambar dulu keadaannya seperti apa. Jadi pegasnya paralel ya, ada 3 pegas. 3 pegas. Misal saja gambarnya seperti ini. Pegas pertama, pegas kedua, pegas ketiga. Oke. Kemudian dibebani dengan benda sebesar 9 kg. Oke, ini K1, K2, K3. Oke, maka untuk mencari pertambahan panjang pegas, otomatis kita harus ganti dulu ya. Untuk pegasnya menjadi satu pegas saja seperti ini. Ini adalah paralel. Oke. Nah, maka kita harus ganti dulu panjang pegasnya, konstanta pegasnya. Nanti paralel tadi apa? Dijumlahkan saja ya, K1 tambah K2 tambah K3. K1 nya itu 100 ditambah K2 nya juga 100 tambah K3 nya juga 100 sama dengan 300 Newton per meter. Nah, kemudian untuk mencari pertambahan panjang pegas kan, delta X sama dengan F per K. Nah, F ini kan gaya berat ya, jadi W kali G per ini 300 sudah diketahui. Jadi ini 9 dikalikan 10 per 300. 9 kali 10 90 per 300. Nanti didapatkan hasil ya 0,3 meter. Jadi pertambahan panjang pegasnya keseluruhan totalnya adalah 0,3. Nah, kemudian susunan pegas itu juga dapat disusun secara campuran ya. Jadi di seri dulu kemudian diparalelkan atau diparalelkan kemudian di seri. Jadi bentuknya macam-macam. Nah, untuk lebih memahaminya kita ke contoh soal langsung aja. Misalkan di sini ada 4 buah pegas ya yang disusun secara campuran seperti ini. Dengan nilai konstanta tiap pegasnya itu sama, yaitu sebesar 500 Newton per meter. Kemudian keempat pegas ini ya itu diberi beban seberat 20 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah pertambahan panjang sistem pegas, jadi pertambahan total keseluruhannya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus rubah dulu setiap bagian yang bisa kita sederhanakan. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, yang sebelah atas ini merupakan susunan apa? Susunan paralel ya, susunan paralel. Maka dapat kita gambarkan ini pegas yang atas diganti paralel. Nah, kemudian yang ini adalah K4, baru ini adalah bebannya. Nah, otomatis kita harus cari K paralel dulu. Apa? K1 tambah K2 tambah K3. K1 nya berapa? 500. Kemudian K2 nya juga 500. K3 nya juga 500. Jumlah 1500 ya, Newton per meter. Nah, kemudian ini apa? Ini kan susunannya apa ini? Susunannya seri ya. Nah, ini nanti juga kita ubah lagi. Kan susunannya tinggal kayak gini. Di K total. Nah, ini seri. Maka K seri yang total ya. Saya beri total karena ini merupakan penjumlahan akhir. Jadi K totalnya itu merupakan ya, kan seri seper ya. Jadi seper K paralel ditambah seper
K4. Jadi 1/K paralel 1500 ditambah 1/500. Oke. Seperti ini. Kita samakan penyebutnya menjadi 1500. Ini 1 ditambah 3 ya sama 4/1500. Karena ini masih ya, maka kita ubah lagi menjadi dibalik 500 bagi 4 sama dengan 375 Nm/meter. Oke, baiklah, baru kita bisa cari pertambahan panjangnya per K. K-nya tadi apa? 20 dibagi 375. Hasilnya adalah 0,05 meter. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.